Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illa fi khuraisin illa fi mirihlatas sita'i was-saif. Falya'bud rabb hadzal baitil ladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dalami dalam suatu hal pencerahan bimbingan amalan tiap pagi ini secara rutinitas membuahkan suatu hasil di mana hasilnya adalah amalan-amalan ataupun ikhtiar yang kita jalankan diridhai oleh Allah, diberikan suatu hal keberhasilan, qabul hajat, apa yang kita hajatkan berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz Tazimi, Ustaz muliakan. Kenyamanan yang terjadi pada sekarang ini, dalam era sekarang ini, yang dinamakan nyaman adalah bukan hal yang berhubungan dengan ibadah, tetapi rata-rata selalu hal yang memojokkan kita yang berhubungan dengan kemaksiatan. Nyaman. Tidak memikir apa latar belakang di balik ini ketika dia nyaman dalam menghadapi atau melaksanakan kemaksiatan. Sedangkan yang berhubungan dengan nyamannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terfikirkan pada diri kita. Segala sesuatu yang berhubungan kita untuk senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan keinginan pada diri kita. Kita manusia dalam hidup kita tidak pernah bisa belajar dengan suatu kehidupan yang terjadi. Dalam suatu bencana yang telah menimpa. Dalam suatu musibah yang telah menghadiri. Dalam suatu hal lolongan yang itu akan menghinggapi. Tidak pernah kita bisa belajar dengan segala suatu instruksi-instruksi atau sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita. Itu instruksi negatif maupun positif. Mari kita sama-sama belajar dalam mengkaji ataupun instruksi ataupun sinyal yang Allah berikan kepada kita. Al-Quran diberikan kepada hamba manusia. Hamba Allah Subhanahu wa taala bukan untuk ditaruh kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi itu merupakan suatu pedoman buat umat Muhammad untuk mencari selamat dunia dan akhirat. Ini Al-Quran berikan. Dengan pelajaran-pelajaran dan sejarah yang ada dalam Al-Quran, bukan untuk kita dengarkan sebagai dongeng, bukan. Ini merupakan suatu wacana ke depan kita di alam akhirat. Mari kita pelajari bersama dalam suatu ilmu-ilmu yang ada, dalam suatu hinggapan-hinggapan senektoris yang ada pada diri kita dan hati kita. Senantiasa diberikan suatu kekuatan iman. Zahiriyah batiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan summa naza'nahu minha innahu la'usu kafur. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da sabr. Masatatu la yaquluna dhahabas sayiatu anni innahu la fariqum fakhur. Wala in adzaqna, dan jika kami berikan al-insanu kepada manusia, minna dari kami rahmatan, suatu rahmat. Thumma naza'naha, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, minha darinya,
Jadi ini merupakan, dan jika kami berikan rahmat kepada manusia, kemudian rahmat itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu la ya'usu kafuro, innahu pastilah la ya'usu menjadi putus asa, kafuro dan tidak berterima kasih. Sering ini kadang-kadang manusia ketika mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, saking senangnya, saking bangganya sampai dia hampir 500% lupa sama yang ngasih. Hanya di sini sebutkan suatu hal yang berhubungan, innahu la ya'usu kafura, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Andai kata rahmat kebahagiaan itu cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan rahmat, kesenangan, suatu hal yang tiada terhingga, rezeki yang berlimpah, kita tidak pernah terfikirkan diri kita untuk senantiasa alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Tidak pernah kita berpikirkan seperti ini. Yang ada pikiran kita adalah senang, 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 dan senang. Yang ada dalam pikiran kita adalah kesenangan sesaat. Mengejar suatu hubud dunia, yaitu kebahagiaan dunia saja, tidak mikir dengan kebahagiaan di akhirat kelak. Padahal wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang hidup ini kemudian hal yang rugi. Rugi banget kita hidup ini. Kenapa? Kita harus menyandang atau melewati dengan benturan-benturan kemaksiatan. Yang ini nanti kita bawa dan kita jadikan suatu amalan, laporan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Justru menjerumuskan kita ke dalam lembah api neraka. Kalau sudah seperti ini, manusia hanya seperti orang konyol. Ketika berada di alam barzakh, konyol sekali, hanya bisa mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika di dunia dia tidak nyembah Allah. Sama Allah dibiarkan begitu saja. Tidak pernah didengarkan. Makanya ada suatu hukum ketika nyawa masih di kerongkongan, ketika kita masih istighfar kepada Allah, masih diterima pintu taubat kita. Tapi setelah lepas itu, meskipun antum sebut, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, berikanlah kami hidup kami, ya Allah, tidak akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang connect adalah mereka-mereka yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ini yang connect nanti yang kerja syafaat. Syafaat dari Allah maupun syafaat dari baginda Rasulullah. Ketika kita berada pada waktu posisi fase seperti itu, kemudian kita tidak mendapatkan syafaat sama sekali, mampuslah kita. Tidak bisa kita berbuat apapun. Yang kita harapkan seperti ini, ketika kita pulang nanti dari perantauan kita, yaitu di alam dunia, yang kita banyak bawa adalah bekal yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Suatu bekal di mana sinonimnya adalah suatu bekal yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekalnya bagus, bagus semua. Bekalnya jelek, hancur deh semuanya. Kejadian-kejadian seperti ini tanpa sadar, namun kita seakan-akan seperti membutakan hati kita, membutakan mata kita. Lisan kita hanya bicara, ngomong gak jelas, ngelantur kanan kiri, yang sifatnya suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah kita lupakan, kita campakkan begitu saja, sehingga timbul wajar kalau Allah kemudian turunkan azab yang membuat bahwa kita adalah lupa sama Allah. Walain, dan jika adzaknahu, kami memberinya na'mahu, kebahagiaan, ba'da darra'a, setelah ditimpa bencana, masathu, yang menimpanya, layakulanna, niscaya dia akan berkata, zahabas sayi'atu anni, telah hilang bencana itu dariku. Jadi ketika manusia itu diberikan suatu kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa suatu bencana yang menimpanya, niscaya dia berkata, telah hilang bencana itu dariku, sesungguhnya innahu la farihun fakhur, sesungguhnya
dia sangat gembira dan bangga. Illalladzina sabaru, kecuali orang-orang sabar yang sabar, wa amilus sholihati, yang mengerjakan suatu kebajikan dan amal-amal soleh. Ulaika lahum magfiratun, ulaika lahum, mereka memperoleh magfirah, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun, dan pahala kabir yang besar. Ji'ilal ladzina sabaru, kecuali orang-orang sabar yang beramal suatu amal kebaikan, maka mereka akan memperoleh magfirah wa ajrun kabir, yang sangat besar dan pahala sangat besar. Kalau kita mendapatkan pengampun dari Allah, ini merupakan suatu rahmat, suatu hidayah yang diberikan kepada kita. Artinya sebelum kematian kita dibuka pintu hati kita, dihancurkan kemaksiatan yang ada pada sekeliling kita, ditonjolkan suatu sifat-sifat keesaan kita, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita terlalu zikir, kita selalu tancapkan dalam hati, sehingga hati ini yang tadinya kosong, yang notabene-nya tidak ingat sama Allah sama sekali, kemudian masuklah suatu fase yang dinamakan fase iman pada Allah, yaitu ma'rifatullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan yang amalan yang Ustaz Takdim Ustaz muliakan. Kalau kita sudah tahu dengan rahmat Allah seperti ini, begitu pentingnya rahmat Allah kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat, maka apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Tidak akan ada seram. Suatu kisah yang diriwayatkan dalam suatu hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW tidur dalam suatu kamar, di mana pada waktu itu ditemenin oleh Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Bertiga dalam suatu rumah, kemudian orang bertiga ini bangun. Ketika bangun ternyata dia dikepung oleh 100 pemuda. 100 pemuda ini merupakan suatu orang yang canggih, orang yang serba wah, dengan senjatanya yang komplit, alias pasukan-pasukan khusus. Kalau kita sekarang adalah Kopassus, yang punya pasukan khusus strateginya yang jitu. Kita punya segala suatu strategi yang jelas. Nah, Rasulullah pada waktu itu dikepung oleh 100 pemuda dengan panahnya, dengan pedangnya, sudah paling canggih-canggih pilihan. Coba dibayangkan, hanya Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah tanya, "Hai Abu Bakar, apakah antum siap dengan segala sesuatu yang terjadi, kita hadapin mereka?" Jawaban Abu Bakar, "Siap, ya Rasulullah, aku siap." Ali bin Thalib, kemudian Ali ditanya, "Hai Ali, apakah kita siap? Kamu siap untuk?" "Siap ya Allah, aku siap." Tidak ada, pada waktu itu tidak ada. Tidak ada kayak kita ini ketika menghadapi suatu perang, kemudian Ali bin Abi Thalib bilang, "Hai Ali, apakah kita siap?" Kemudian Ali, Abu Bakar duluan, Rasulullah, bukan saya, Abu Bakar suruh duluan. Mereka justru berlomba-lomba untuk menyerang atau untuk selalu berada di garda depan sebelum baginda Rasul. Antara Abu Bakar dan Ali ini berlomba-lomba, siapa yang mau di depan. Tidak ada jawaban. Abu Bakar siap, suruh Ali duluan ya Rasulullah, nggak ada. Malah justru berlomba-lomba, mereka selalu berada pada garda ke depan untuk menghadapi 100 pemuda. Nah, rupanya kalau kita pikir-pikir, 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, 3 orang ini menghadapi 100 orang, kita kira gimana? Sanggupkah dengan orang-orang yang pasukan khusus seperti itu? Gak akan sanggup. Coba sekarang meskipun orang canggih apapun dengan 100 pasukan orang yang serba canggih, alatnya serba
menghadapi apakah sanggup, hancurlah orang tiga. Hancurlah kita bertiga ini. Tetapi Rasulullah SAW senantiasa selalu mengedepankan, selalu menomorsatukan, yaitu takwa Allah, tawakal kepada Allah. Dengan ketawakal kepada Allah inilah, maka akhirnya timbul mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah turunkan rahmat yang luar biasa. Kenapa? 100 pemuda ini dibikin sama Allah ngantuk, tertidur semua. Di luar dugaan. Bukannya karena Rasulullah dekat sama Allah, ya Rasulullah, apapun yang Rasulullah minta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Tetapi merupakan suatu rahmat. 100 pemuda ini Allah berikan rahmat pada baginda Rasulullah dan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, sehingga 100 pemuda yang ingin mengepung daripada Rasulullah dan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib ini tertidur semua, ngantuk semua. Dengan mudah mereka bertiga, Rasulullah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, meninggalkan mereka semua. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz Takfir. Ini kita ambil pelajaran dari sini. Yang kita ambil bagaimana? Ketika kita sekarang ini, ketika kita menghadapi jihad kita, perang kita, ketika kita dikepung terutama waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh kita bangun jam 3 susahnya minta ampun. Alias apa? Kita dikepung oleh iblis-iblis yang menghuni tubuh kita ini sehingga kita tidak bisa bangun. Sehingga kita tertidur terus. Lenyap semua, kita tertidur terus, pules. Sampai nggak bisa sholat subuh. Artinya apa? Kita kalah. Tapi mereka mendapatkan rahmat Allah, hidayah dari Allah ketika jam 3 dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjalankan wa minal laili fatahajj nafilatan lak. Mereka melaksanakan salat tahajud yang itu merupakan suatu pahala tambahan maqamah mahmudah ke dalam suatu tempat yang tinggi yang merupakan suatu Allah kehendaki. Hanya hamba Allah pilihan yang bisa bangun dan bisa mengalahkan mereka. Hanya hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya rahmat. Begitu pentingnya suatu hidayah dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah. Kuncinya cuma satu itu. Beruntunglah antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih setia dalam mendengarkan pencerahan bimbingan amal seperti ini tiap pagi. Artinya antum semua masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Penting. Waktu pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya yang merupakan suatu dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kita mendapatkan rezeki, bagian rezeki dari malaikat Mikail atas perintah Allah. Dan kita bisa bangun. Mereka yang tidur tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan bagian apa-apa. Kita mendapatkan suatu hidayah yang luar biasa. Rezeki yang luar biasa. Rezeki tidak harus uang jatuh. Oh, ya Allah, ketika kita jamaah sholat subuh kemudian uang jatuh dari langit. Tidak. Ketika kita diberikan sehat. Sehatan yang luar biasa. Yang tadinya sakit nggak jadi sakit. Kenapa? Karena sholat jamaah subuh. Yang tadinya mendapatkan kesulitan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat jamaah subuh. Dan hal-hal seperti ini terlindungi terus terberikan kepada kita. Sehingga kita dengan sehatnya, sehingga kita dengan tenangnya menjalankan semua apa yang kita lakukan. Dengan ikhlas ridho atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz Taklim, Ustaz muliakan. Marilah kita senantiasa kita jadikan rahmat Allah ini merupakan suatu nomor satu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Untuk mendapatkan suatu apapun yang Allah berikan, terutama dalam pembagian rezeki ini. Rezeki diberikan kepada kita merupakan rezeki yang mendapatkan amanah luar biasa. Sehingga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sehingga kita bagian daripada hamba Allah yang senantiasa bisa bersyukur dan bersyukur. Menikmati atas nikmat Allah yang berikan kepada kita.
La azidannakum, ditambah lagi kita berlipat-lipat. Kenapa? Karena kita bisa bersyukur. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal Ustaz Takziwi. Mudah-mudahan satu ayat ini yang kita bahas tentang babakan rahmat ini senantiasa, mudah-mudahan setelah ini kita senantiasa mendapatkan rahmat terus dari Allah Subhanahu wa taala, mengalirlah rahmat pada diri kita, keluarga kita, sehingga terbentuklah suatu keluarga sakinah, mawaddah warahmah selamat dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.